Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Armanda dari kelas C2 Pendidikan Pancasila. Tugas ini membuat video narasi tentang sejarah terbentuknya bangsa Indonesia, di mana tugas ini terletak pada pertemuan 6. Mungkin langsung saja kita bahas sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Oke, next. Periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama ada zaman prasejarah, yang kedua ada zaman Hindu-Buddha, yang ketiga ada zaman Islam, yang keempat ada zaman Orde Lama, dan yang terakhir ada zaman Orde Baru. Baik, langsung ke zaman prasejarah yang pertama. Zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman sebelum adanya sejarah, atau pra artinya sebelum. Zaman prasejarah dapat pula diartikan sebagai zaman sebelum adanya tulisan. Oleh karena itu, zaman prasejarah sering juga disebut zaman nirkela, atau nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Zaman prasejarah ditandai dengan adanya bukti-bukti atau keterangan-keterangan tertulis yang mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Kebudayaan manusia purba, ada situs kebudayaan Ngandong terdapat di daerah Ngandong dan Sidoarjo. Daerah ini terletak lembah Sungai Bengawan Solo, dekat Ngawi, Jawa Timur. Penemuannya berupa kampak genggam dan berbagai peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk. Masih di zaman prasejarah, ada halnya perkembangan corak kehidupan masyarakat zaman prasejarah, yaitu nomor 1, corak kehidupan berburu dan berpindah-pindah. Nomor 2, corak kehidupan bermukim dan berladang. Yang ketiga, corak kehidupan bercocok tanam di pesawahan. Adapun lainnya, corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman prasejarah, yaitu 1, sistem kepercayaan. Jadi bangsa Indonesia pada zaman nenek moyang juga menganut sistem kepercayaan. Yang kedua, sistem pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang ketiga, pelayaran. Yang keempat, pertanian. Dan yang kelima, bahasa. Jadi pada zaman prasejarah, bangsa Indonesia juga corak kehidupan pada saat nenek moyang ada 5 versi. Antaranya sistem kepercayaan, sistem pemerintahan kemasyarakatan, sistem pelayaran, pertanian, dan bahasa. Nah, selanjutnya di zaman yang kedua, yaitu zaman Hindu-Buddha. Pada zaman sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang. Jadi awal masuk Indonesia, sejarah terbentuknya Indonesia itu adanya hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode terakhir Masehi. Ajaran Hindu berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Waisnawa, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, Bangka, situs Cibuaya, situs Karawang, dan situs Muara Kaman, Kutai pada sekitar abad ke-5-7 Masehi. Bukti adanya agama Hindu tampak pada prasasti Tukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah di lereng Gunung Merbabu yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7 dalam ajaran Buddha.
Diketahui dianut oleh kelompok masyarakat Nusantara, tepatnya di situs Batu Jaya, situs Bukit Siguntang di Sumatera Selatan, dan situs Batu Pait di Kalimantan Barat pada sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi. Proses penyebaran agama Buddha dilakukan oleh para Dharmaduta yang bertugas untuk menyebarkan dharma atau ajaran Buddha ke seluruh dunia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang belajar di India dan menjadi biksu, kemudian menyebarkan ajarannya di Nusantara. Untuk daerah Pulau Jawa, agama Buddha datang pada abad ke-5 yang disebarkan oleh Pangeran Kasmir atau bernama Gunadarma. Pada abad ke-9, penyebaran agama Buddha dilakukan oleh pendeta-pendeta dari wilayah India, yaitu Gaudidwipa atau Benggala dan Gujaradesa atau Gujarat. Bukti tertua adanya pengaruh Buddha India di Indonesia adalah dengan ditemukan arca Buddha di Perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan antara abad ke-4 hingga abad ke-16 di berbagai wilayah Nusantara, berbagai kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Jadi pada saat perkembangannya sejarah bangsa Indonesia pada zaman Hindu Buddha, pada intinya itu antara hubungan dagang wilayah Nusantara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada zaman Islam. Pada zaman Islam, Islam adalah agama terbesar di Indonesia dengan 86,7% penduduk Indonesia mengidentifikasi dari mereka berbagai muslim. Dalam survei tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Jadi Indonesia itu penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia ya, di dunia. Dengan sekitar 231 juta penganut, dalam hal denominasi mayoritas 98,8% mazhab fikih berdasarkan statistik demografi. 99% umat Islam Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i. Meskipun ketika ditanya 56% lainnya tidak mengikuti mazhab tertentu. Kecenderungan pemikiran dalam Islam di Indonesia secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua orientasi. Modernisme yang menganut era teologi ortodoks sambil merangkul pembelajaran modern, dan tradisional yang cenderung mengikuti interpretasi tokoh agama setempat dan ustadz di pesantren. Ada juga kehadiran penting secara historis dari bentuk sinkretis Islam yang dikenal sebagai kejawen. Islam di Indonesia dianggap telah menyebar secara bertahap melalui aktivitas pedagang oleh para pedagang Muslim Arab, adopsi oleh penguasa lokal, dan pengaruh Sufisme sejak abad ke-13. Selama era kolonial akhir, itu diadopsi sebagai panji melawan kolonialisme. Hingga saat ini, meskipun Indonesia memiliki mayoritas muslim, tetapi Indonesia bukanlah negara Islam. Namun secara konstitusional merupakan negara sekuler yang pemerintahannya mengakui 6 agama secara resmi. Gitu. Selanjutnya yang keempat ada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama antara tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8/MPRS/1965
yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom. Lanjut kepada zaman Orde Baru yang terakhir. Pada zaman Orde Baru seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dengan pengekangan kebebasan berpendapat. Orde Baru lahir dari diterbitkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang dikenalnya dengan Super Semar pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Jadi begitulah sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Kita flashback, ada ada zaman prasejarah, ada zaman Hindu-Buddha, ada zaman Islam, zaman Orde Baru, Orde Lama, dan zaman Orde Baru. Nah, inilah periodisasi sejarah Indonesia, Nusantara. Terima kasih atas video narasinya dan presentasi saya. Kurang lebihnya seperti itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.